Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian yang saya percaya terus memberkati, terus menambah pengetahuan kita, terus membangkitkan iman kita, sehingga iman kita semakin dewasa di hadapan Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami, untuk kami kembali akan membaca, merenungkan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi pertumbuhan rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami, dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Yeremia pasalnya yang ke-9 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Dengan perikop mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, yang intinya mengajar kita, menasihati kita mengenai kemegahan hidup orang beriman. Kemegahan hidup orang beriman, atau juga kebanggaan hidup orang beriman. Apa yang seharusnya kita megahkan dalam hidup ini? Apa yang seharusnya kita banggakan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya? Itu kebenaran firman Allah yang akan menuntun kita, mengajar kita mengenai apa yang harus menjadi kemegahan hidup kita, apa yang harus menjadi kebanggaan dalam hidup kita. Kalau kita melihat ayat 23, maka di situ ada 3 larangan untuk kemegahan hidup kita. Yang kalau saya melihat itu semua kemegahan yang bersifat lahiriah, itu kemegahan yang bersifat jasmani, itu kemegahan yang bersifat temporal. Dan itu tidak boleh menjadi kebanggaan kita. Ayat 23, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Kita tidak boleh bermegah karena kita bijaksana. Betapapun bijaksananya kita, betapapun pinternya kita, firman melarang untuk kita tidak boleh bermegah karena kebijaksanaan kita. Juga kalimat selanjutnya yang kedua yang dilarang oleh Tuhan untuk kita banggakan, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Yang kedua, kita dilarang untuk tidak boleh bermegah karena kekuatan kita. Kita tidak boleh bangga karena kekuatan kita, karena betapapun kuatnya kita, betapapun hebatnya kita, kita punya keterbatasan dalam hidup. Kekuatan kita bukan kekuatan yang bersifat unlimited, yang tidak terbatas, tapi kekuatan kita bersifat limited. Maka firman Allah mengatakan, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Itu berarti bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, betapapun hebatnya kita, betapapun kuatnya kita, itu tidak boleh menjadi kemegahan, kebanggaan dalam hidup kita. Juga yang ketiga, masih di ayat 23, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Hal yang ketiga yang dilarang Tuhan menjadi kebanggaan hidup kita, janganlah kita bangga bermegah karena kekayaan kita. Dengan kata lain, bahwa kekayaan itu bukan menjadi alat kita, sarana kita untuk bermegah. Kekayaan itu bukan menjadi alat kita, sarana kita untuk kita banggakan dalam hidup kita.
Karena kita percaya bahwa apakah itu kebijaksanaan, apakah itu kekuatan, apakah itu kekayaan, semuanya itu berasal dari Tuhan. Semuanya itu bersumber dari Tuhan. Karena itu menjadi sesuatu hal yang tidak boleh kita banggakan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Itu berarti bahwa hal-hal yang sifatnya lahiriah, hal-hal yang sifatnya jasmani, hal-hal yang sifatnya temporal, itu bukan kebanggaan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Lalu selanjutnya apa yang harus kita banggakan dalam hidup kita? Ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Aku. Jadi firman Allah mengajar kita kalau kita mau bermegah, kalau kita mau bangga, hendaknya kita bangga bahwa kita memahami dan mengenal Tuhan. Memahami dan mengenal Tuhan dengan baik dan benar itu jauh lebih penting, itu jauh lebih berharga dari kebijaksanaan, dari kekuatan kita ataupun juga kekayaan kita. Karena itu firman Allah mengajarkan kita bahwa yang harus menjadi kebanggaan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman adalah kita bangga bila kita bisa mengenal Tuhan, mengenal Allah Sang Pencipta kita secara baik dan benar. Itu yang harus menjadi kebanggaan kita. Lalu pertanyaannya, apa gunanya, apa untungnya bila saudara dan saya menjadikan pengenalan akan Tuhan secara baik dan benar itu sebagai kebanggaan yang utama dan terutama dalam hidup kita? Karena saya percaya ketika kita mengenal Tuhan secara baik dan benar, itu akan diikuti oleh kehidupan kita yang baik dan benar juga. Ketika kita mengenal Tuhan Sang Pencipta kita dengan baik dan benar, maka itu akan mempengaruhi cara hidup kita, mempengaruhi kelakuan kita, mempengaruhi cara kita menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, menghadapi pandemi COVID-19. Itu sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh sejauh mana kita mengenal Tuhan itu secara baik dan benar atau tidak. Makanya itu yang harus menjadi kemegahan kita. Itu yang harus menjadi kebanggaan kita. Bahwa kita mengenal Tuhan secara baik dan benar. Yang namanya mengenal itu berbeda dengan tahu. Kalau yang namanya tahu ya hanya sekedar saja. Tapi kalau kita mengenal itu artinya bahwa kita punya hubungan yang baik, punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, dengan Sang Pencipta kita. Karena ketika kita punya hubungan yang baik, yang akrab dengan Dia, maka disitulah akan terjadi transfer karakter, disitulah akan terjadi persamaan karakter. Karena dengan siapa Anda bergaul, maka itu akan menentukan karakter Anda akan seperti apa. Kalau kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar, itu berarti bahwa kita bergaul akrab dengan Dia. Dan ketika saudara dan saya bergaul akrab dengan Dia, maka disitulah akan terjadi transfer karakter, disitulah akan terjadi kesamaan karakter. Karena kita mengenal Allah itu dengan baik dan benar. Selanjutnya dijelaskan bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita mengenal Allah dengan baik dan benar bahwa Allah itu menunjukkan kasih setia, dan itu berarti ketika kita mengenal bahwa Tuhan menunjukkan kasih setia, maka itu yang membuat kita teguh, bertahan menghadapi berbagai pergumulan dan kesulitan hidup kita. Karena kita mengenal Allah yang menunjukkan kasih setia bagi kita. Kalau Dia kasih setia kepada kita, kalau Dia mengasihi kita, sekali Dia mengasihi kita, seterusnya dan selamanya Dia akan tetap mengasihi saudara. Kalau Dia mengasihi kita, itu berarti bahwa apapun pergumulan hidup kita, apapun persoalan hidup kita, apapun kesulitan kita, pasti Dia menolong kita, pasti Dia bantu kita, pasti Dia beri jalan keluar bagi pergumulan kita, karena Dia Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Tapi juga ketika kita mengenal Tuhan dengan baik, yang menunjukkan kasih setia, maka kita juga akan hidup seperti Dia, yang terus juga menunjukkan kasih kita kepada sesama, karena itu yang disukai Tuhan.
Juga selanjutnya, akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan. Kita mengenal Allah dengan baik dan benar, bahwa Allah yang baik dan benar itu menunjukkan keadilan. Kita percaya kepada Allah yang punya sifat adil. Kalau dia adil artinya selalu menghukum yang salah dan selalu memberkati yang benar. Dan kalau kita sudah mengenal Allah dengan baik dan benar, Allah yang menunjukkan keadilan, maka itu juga menolong kita dalam menjalani hidup supaya kita juga bersikap adil seperti Allah yang kita kenal. Seringkali kita tidak bersikap adil karena kita tidak mengenal siapa Allah kita. Bahwa Allah kita adalah Allah yang senang dengan keadilan. Allah yang senang dengan menegakkan keadilan. Allah senang dengan berkata ya terhadap ya dan tidak terhadap tidak. Allah senang dengan keadilan sehingga yang salah harus tetap salah dan yang benar harus tetap benar. Itu ketika kita mengenal bahwa Allah itu menunjukkan keadilan. Dan juga menunjukkan kebenaran di bumi. Allah tidak hanya menunjukkan kasih setia, keadilan, tapi juga kebenaran. Kita mengenal Allah yang menunjukkan kebenaran di bumi, sehingga kita juga belajar menjalani hidup yang benar di mata Tuhan, seperti kita mengenal Allah yang benar itu. Inilah pentingnya kita bangga dengan mengenal akan Allah, mengenal Allah yang menunjukkan kasih setia, mengenal Allah yang menunjukkan keadilan, mengenal Allah yang menunjukkan kebenaran di bumi. Itu sangat penting dalam hidup kita, sehingga saudara dan saya bisa menjalani seperti apa yang Tuhan mau, seperti sifat-sifat Allah yang kita kenal dari Dia. Jadi ini yang harus menjadi kebanggaan hidup kita sebagai orang beriman, bahwa kita bangga, kita bisa mengenal Sang Pencipta kita dengan baik dan benar. Kita bisa mengenal akan sifat-sifatnya yang menunjukkan kasih setia, yang menunjukkan keadilan, yang menunjukkan kebenaran. Kita mengenal Allah yang seperti itu. Karena dengan mengenal Allah yang punya sifat-sifat seperti itu akan mempengaruhi cara hidup kita, mempengaruhi kelakuan kita, karena kita mengenal siapa pencipta kita. Dan itu berarti bahwa ketika kita bermegah, bahwa kita mengenal Tuhan, itu juga yang membuat kita tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, tidak mudah frustasi dalam menjalani hidup. Karena kita mengenal siapa pencipta kita. Bahwa Sang Pencipta kita di dalam Allah, di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang penuh kasih setia, penuh keadilan, penuh kebenaran. Kalau kita mengenal Allah dengan baik dan benar, itu yang membuat kita tetap tegar, kokoh menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, yang tidak memungkinkan terjadi dalam hidup kita. Kita tetap kuat, teguh karena kita percaya dan mengenal siapa Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dia pasti memberi jalan keluar dalam hidup kita, dalam pergumulan hidup kita. Dia pasti tolong kita. Karena itu kita tetap tegar, kuat menghadapi berbagai kehidupan kita. Inilah kemegahan hidup kita orang beriman. Bahwa kita bermegah, kita bangga. Kita mengenal Allah dengan baik dan benar. Kita mengenal akan kasih setianya, mengenal keadilannya, dan mengenal kebenarannya. Itu lebih penting dari segala hal dalam hidup kita. Kiranya Allah punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami akan kemegahan hidup orang beriman. Tuhan, kami tidak mau bermegah karena kebijaksanaan kami. Kami tidak mau bermegah karena kekuatan kami. Dan kami juga tidak mau bermegah karena kekayaan kami. Tetapi sebaliknya berdasarkan firman-Mu hari ini, tolonglah kami supaya kami bermegah karena kami mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Kami mengenal Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sehingga kami akan menjalani hidup sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.